300 km per jam, 60 ton logam melesat di rel lebih kencang dari mobil balap. Dan semua ini bertumpu pada 4 roda, yang masing-masing saat itu memanas karena gesekan sampai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Ini lebih panas dari besi membara merah di bengkel pandai besi. Satu retakan mikro sepanjang 2/10 mm aja dan bencana di kecepatan 300 km per jam bakal terjadi. Gimana cara bikin roda yang mampu tahan raka kayak gitu? Baja apa yang nggak hancur gara-gara pemanasan berulang? Kenapa dalam logam nggak boleh ada lebih dari 2 bagian hidrogen per sejuta? Lo bakal tahu gimana roda terkuat di dunia diciptakan, lewat tes apa aja mereka harus melewati, dan kenapa cacat produksi di sini benar-benar mustahil. Tonton sampai akhir, finalnya bakal nunjukin apa yang ada di balik setiap detik perjalanan aman di kecepatan 300 km per jam. Sejarah kereta cepat dimulai tahun 1964, waktu Jepang ngeluncurin kereta legendaris Shinkansen. Kecepatan 210 km per jam itu beneran revolusioner banget. Tapi rodanya yang biasa nggak kuat menahan beban segitu. Logamnya retak-retak, permukaannya rusak gara-gara kepanasan. Para insinyur ngadepin masalah serius nih. Pas kereta melaju 300 km per jam, rodanya bisa panas sampai lebih dari 1000 derajat karena gesekan sama rel. Itu suhu yang bikin baja biasa kehilangan kekuatan dan mulai bengkok loh. Tiap kali ngerem, langsung kejut suhu. Tiap kali ngebut lagi, siklus panas dingin baru lagi deh. Logamnya capek, muncul retak-retak kecil. Padahal setiap pasang roda itu nahan beban puluhan ton. Satu gerbong aja beratnya sekitar 50-60 ton. Makanya mereka butuh baja yang benar-benar baru dan teknologi produksi yang beda total. Para ahli metalurgi ngembangin paduan khusus yang bisa nahan kondisi ekstrim dari roda kecepatan tinggi. Ini bukan sekedar baja biasa, ini material presisi dengan standar super ketat buat setiap elemennya. Kandungan kotoran berbahaya udah ditekan sampai seminimal mungkin banget. Yang paling diperhatiin, hidrogen. Atom mungil ini bisa nyusup ke struktur kristal baja dan bikin jadi gampang rapuh. Makanya kandungan hidrogennya nggak boleh lebih dari 2 bagian per sejuta. 2 bagian per sejuta. Bayangin aja, kayak 2 butir pasir dalam 1 ton logam. Kemurnian segitu cuma bisa dicapai pakai tungku peleburan baja khusus dengan degasifikasi vakum. Baja cairnya ditahan dalam ruang hampa udara, biar hidrogennya keluar dari logam. Setiap proses peleburan dimonitor sama puluhan sensor. Kalau ada sedikit aja penyimpangan, langsung semua batch-nya balik ke peleburan lagi. Di sini nggak ada istilahnya kompromi. Begitu baja siap, dimulailah bagian paling keren, proses tempa bertahap untuk bikin pusat roda kereta. Patangan logam panas besar yang beratnya beberapa ton dimasukin ke bawah palu raksasa. Pukulan pertama, dan logamnya langsung mulai berbentuk. Suhu benda kerjanya sekitar 1200 derajat, logamnya bersinar oranye terang banget, panasnya nggak kuat banget. Palu tempa yang beratnya ratusan ton menghantam benda kerja dengan kekuatan yang bisa ngehancurin tank. Tapi di sini semuanya presisi. Setiap pukulan udah dihitung sama komputer. Logamnya mengalir, ngambil bentuk yang diinginkan, dan struktur dalamnya jadi makin padat. Tempa itu bukan cuma soal bikin bentuk, tapi soal ngatur struktur kristal yang benar, yang bakal ngasih kekuatan dan ketangguhan. Setelah setiap pukulan, benda kerjanya diputar, dipanasin lagi, dipukul lagi. Prosesnya berlangsung berjam-jam. Abis ditempa, pusat velg masih kayak bahan mentah kasar. Jauh banget dari velg jadi. Tapi, logamnya udah dapat kekuatan dari dalam. Sekarang dimulai deh proses panas. Quenching. Velgnya dipanasin sampai suhu kritis, sekitar 900 derajat, dan ditahan sampai seluruh strukturnya jadi seragam. Terus, langsung dicelup cepet ke oli atau air. Logamnya langsung mengeras dalam kondisi khusus. Keras, tapi masih terlalu gampang pecah. Makanya ada tahap berikutnya, tempering. Velgnya dipanasin lagi, tapi kali ini suhunya lebih rendah, sekitar 500 derajat, terus didinginkan pelan-pelan. Logamnya jadi lentur, ulet, bisa nyerap benturan tanpa retak. Nah, kombinasi keras sama ulet inilah yang bikin velg sanggup ngelewatin kondisi kerja yang gila-gilaan. Proses panas ini makan waktu beberapa hari, nggak bisa buru-buru sama sekali. Sekarang roda ini masuk ke tahap pemesinan mekanis. Mesin bubut super kuat memotong logam berlebih, membentuk geometri yang sempurna banget.
roda kereta cepat harus bulat sempurna dengan presisi sampai 1/100 mm. Kalau ada sedikit aja ketidaksimetrisan, di kecepatan 300 km per jam bakal mulai muncul getaran yang bisa merusak roda, rel, dan bearing gerbongnya. Pahat bubut memotong serpihan lapis demi lapis, memunculkan permukaan logam yang mengkilap. Prosesnya bikin hipnotis. Roda gede ini berputar, pahat bergerak mengikuti lingkaran, dan serpihan baja panjang menggulung spiral terus jatuh ke bawah. Sensor khusus terus mengukur diameter, ngecek ada penyimpangan atau enggak. Setelah dibubut, roda dipoles sampai permukaannya mengkilap kayak cermin. Tapi yang paling penting masih ada di depan, kontrol kualitas. Setiap roda harus melewati serangkaian tes brutal. Tahap pertama, kontrol ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan melalui logam. Kalau ada mikropori, rongga, atau retak sekecil 2/10 mm di dalamnya, gelombang bakal memantul dan sensor langsung mendeteksinya. Cacat sekecil 2/10 mm aja bisa jadi titik awal kehancuran saat melaju kencang. Roda dengan cacat kayak gitu langsung ditolak, nggak ada pengecualian. Terus, kontrol magnetik. Roda dimagnetisasi dan ditaburi bubuk logam. Kalau ada retakan permukaan yang nggak kelihatan mata, medan magnet di titik itu bakal terdistorsi dan bubuknya mengumpul jadi garis. Ini menunjukkan lokasi cacat dengan tepat. Metode-metode ini bisa menemukan cacat yang mustahil dilihat tanpa peralatan khusus. Tapi buat roda berkecepatan tinggi, nggak cukup cuma menemukan cacat. Cacat itu memang nggak boleh ada sama sekali. Setelah pemeriksaan non-destruktif, sampel dari setiap batch dikirim untuk uji destruktif. Potongan logam diambil dari roda dan dikasih beban yang luar biasa gila. Sampelnya ditarik sampai putus buat ngeliat batas kekuatannya. Dipukul pakai palu di suhu -40 derajat buat ngecek ketangguhannya di cuaca dingin banget. Dipanasin sampai 1000 derajat, terus didinginkan mendadak ratusan kali berturut-turut, niru siklus pengereman sama akselerasi. Kalau logamnya nggak tahan bahkan cuma satu tes aja, seluruh batch langsung ditolak. Nggak ada kompromi. Bersamaan gitu, rodanya ditimbang dengan presisi sampai gram. Diukur keseimbangannya. Kalau titik beratnya geser bahkan cuma 1 mm, rodanya nggak seimbang dan nggak bisa dipakai di kecepatan tinggi. Cuma roda yang sempurna di semua aspek yang dapat izin dipasang di kereta berkecepatan tinggi. Setelah roda lolos semua tes, roda ini dikasih kode khusus. Kode ini tuh lengkap banget isinya. Nomor peleburan baja, tanggal penempaan, nama pengrajinnya, hasil semua tes yang udah dilakukan. Jadi kalau misalnya 10 tahun kemudian ada cacat sedikit aja di rodanya, lewat kode ini bisa dilacak balik semua riwayat produksinya dan ketahuan kenapa bisa cacat. Roda-roda dipasang di gandar secara berpasangan. Setiap pasang harus identik beratnya dan ukurannya. Terus gandar sama rodanya dipasang ke bogi kereta. Bogi ini mekanisme yang rumit banget dengan bearing, peredam kejut, sama sistem pengereman. Dan roda-rodanya inilah yang nahan beban utamanya. Setiap pasang roda nahan sekitar 15-20 ton berat kereta, plus beban dinamis dari akselerasi, pengereman, dan pas pelok. Kecepatan 300 km per jam, gaya yang diterima naik berkali-kali lipat loh. Roda kereta cepat itu umurnya sekitar 1 juta kilometer loh. Bayangin aja, itu sama kayak keliling bumi lewat khatulistiwa 25 kali. Selama perjalanan segitu panjangnya, roda ini ngalamin puluhan ribu kali dipanasin terus didinginkan lagi. Jutaan kali benturan sama sambungan rel, plus gesekan terus-menerus dengan tekanan sampai bertonton. Setiap beberapa bulan, rodanya dicopot buat dicek. Diukur tuh ketebalan peleknya, dicari retak-retaknya, terus diperiksa ausnya. Kalau ketebalannya udah berkurang lebih dari batas yang diizinin, langsung dibuang. Kalau udah ada tanda-tanda logamnya capek, ya dibuang juga. Keselamatan penumpang nggak bisa ditawar-tawar nih. Di seluruh dunia, cuma ada beberapa pabrik doang yang mampu bikin roda kayak gini. Jepang, Jerman, Prancis, Cina, mereka jagoannya di bidang ini. Tiap pabrik nyimpan rahasia teknologi mereka sendiri. Komposisi baja yang unik banget, cara-cara khusus buat perlakuan panasnya. Ini level tertinggi dari metalurgi dan teknik mesin sih. Jadi gitu,
Setelah ngelewatin perjalanan panjang dari baja cair lewat api neraka tempa, lewatin tes ultrasonik sama magnet, ngecek tiap milimeter dengan detil banget. Lahir deh roda yang sanggup ngebawa 60 ton dengan kecepatan 300 km per jam. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngejinakin kekuatan dan kecepatan. Setiap roda kayak gini tuh simfoni dari pemikiran engineering, seni metalurgi, dan kontrol kualitas yang nggak kenal ampun. Di dalamnya terkandung ribuan jam kerja ratusan spesialis, puluhan operasi teknologi, dan toleransi 0% buat produk cacat. Waktu lo naik kereta cepat dan di luar jendela pemandangan ngebut lewat dengan kecepatan 300 km per jam, ingat ya, di bawah lo ada 4 roda yang masing-masing udah ngelewatin tes dari neraka supaya lo bisa sampai tujuan dengan selamat. Ini bukan cuma logam biasa, ini jaminan hidup lo di kecepatan gila-gilaan. Setiap menit, kabel-kabel tua menghilang dari planet ini. Ribuan kilometer dicabut dari dinding rumah, pabrik, dan mesin. Dan semua sampah ini berubah menjadi tembaga murni yang lebih berharga dari emas. Bayangkan, gulungan kabel yang kemarin masih tergeletak di tempat pembuangan sampah, hari ini meleleh di dalam tungku dengan suhu lebih dari 1100 derajat, lebih panas dari gunung berapi. Tapi yang paling menarik, tembaga bisa dilahirkan kembali tanpa henti. Jadi, apa yang memberi cahaya di kamarmu 20 tahun lalu, besok bisa saja berada di dalam mesin mobil listrik. Dan di akhir, saya akan mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh logam ini. Dan itu akan membuatmu melihat tembaga dengan cara yang sama sekali berbeda. Semua kabel yang kamu lihat di sekitarmu, mulai dari charger lama hingga gulungan kabel industri, memiliki ceritanya sendiri. Mereka pernah menjadi bagian dari kehidupan, mengalirkan listrik, mentransmisikan sinyal. Tapi waktu berlalu, barang-barang rusak, sistem diperbaharui, dan kabel menjadi sampah. Tapi disinilah kehidupan kedua mereka dimulai. Kabel dikumpulkan dari mana saja, dari rumah pribadi, kantor, pabrik, dan bahkan mobil tua. Bayangkan sebuah jaringan logistik raksasa, truk, kontainer, gudang. Ini seperti berburu harta karun. Hanya saja hartanya adalah logam dan plastik yang terjalin dalam gulungan. Langkah pertama, penerimaan di pabrik. Di sini, kabel melewati tangan para pekerja berpengalaman yang tidak hanya memilah, mereka seperti arkeolog. Proses ini sangat penting, karena dari pemilahan yang benar tergantung kualitas produk akhir. Jika berbagai jenis logam tercampur, ini akan mempersulit tahap-tahap pengolahan berikutnya dan membuat tembaga kurang murni. Para pekerja pada tahap ini menggunakan berbagai alat, gunting, tang, mesin khusus untuk mengupas isolasi. Semua ini dilakukan dengan cepat, tapi penuh perhatian. Setiap gulungan dibuka dibagi menjadi fraksi-fraksi. Kabel tanpa selubung, kabel dengan plastik, tebal dan tipis, dengan tembaga dan aluminium. Penting untuk menjaga keutuhan tembaga, karena itulah kekayaan utamanya. Bahkan aroma bengkel, campuran plastik tua, logam, dan gulungan yang baru dibuka, seolah memberi petunjuk bahwa sesuatu yang baru akan dimulai di sini. Gulungan-gulungan telah dibongkar, kabel-kabel telah diurai, tetapi keajaiban sesungguhnya masih akan datang. Apa yang baru saja berupa kilometer kabel, kini bersiap untuk melewati jantung pabrik. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, penghancur, shredder, naga bermata pisau. Tapi intinya satu, monster ini menggiling segalanya. Potongan-potongan kabel dimasukkan ke dalam hopper besar. Di dalamnya, ada poros-poros dengan gigi setajam silet. Mereka tidak memotong, mereka mengunyah. Tembaga, aluminium, plastik, semuanya retak, berderit, hancur berkeping-keping. Kabel yang telah dihancurkan masuk ke dalam mesin di mana hukum fisika berlaku. Gaya sentrifugal, getaran, aliran udara, magnet. Plastik ringan ia terbawa oleh aliran.
tembaga berat, ia jatuh ke kompartemen lain. Debu berterbangan, mesin-mesin berisik, para operator dengan saksama mengawasi indikator di layar. Terkadang, di udara tercium bau logam yang dipanaskan, ozon, dan plastik. Ini bukan tempat yang paling romantis, tapi disinilah tembaga baru lahir, murni, siap untuk dianil, dilebur, atau ditarik. Dan seperti dalam dongeng-dongeng kuno tentang para alkemis yang mengubah lumpur menjadi emas, di sini juga ada formula-formula tersendiri. Hanya saja, alih-alih eliksir, ada sistem penimbangan, kalibrasi, dan pemurnian. Karena di dunia modern, keajaiban adalah teknologi yang disetel dengan baik. Ke dalam tungku secara bertahap ditambahkan flux, zat khusus yang mengikat pengotor berbahaya, oksida, kotoran, sisa isolasi. Mereka mengapung ke permukaan dalam bentuk kerak, terak yang gelap. Kerak ini dikumpulkan secara manual, dengan sekop panjang, di tengah panas yang terasa bahkan menembus pakaian pelindung. Ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di pabrik. Tetapi pada saat yang sama, salah satu yang paling megah. Di sini, orang-orang secara harfiah melihat bagaimana tembaga tua dimurnikan. Bagaimana potongan-potongan berkarat berubah menjadi danau yang membara, hampir seperti matahari. Bahkan suaranya pun berbeda di sini. Kental, rendah, sedikit mengancam, seolah berkata, "Aku adalah tembaga, dan aku kembali." Ketika ingot panas telah membeku, tembaga belum tahu akan menjadi apa ia nanti. Masa depannya ada di tangan para insinyur dan operator mesin giling. Ingot-ingot diangkut ke bengkel penggilingan. Di sana, mereka dipanaskan kembali dan dilewatkan melalui roll-roll raksasa, seolah-olah meratakan adonan yang membara. Setiap kali lebih tipis, setiap kali lebih rata. Begitulah terbentuknya pita tembaga atau bilet untuk kawat. Kemudian, penarikan, drawing. Ini adalah saat tembaga ditarik melalui serangkaian lubang yang semakin sempit, dan ia meregang, menipis, tetapi tidak putus. Di setiap lubang ada presisi baru, mikron baru. Semua ini agar pada akhirnya, lahirlah seutas kawat yang tipis, fleksibel, dan berkilauan. Terkadang kawat itu dilapisi isolasi, dan kemudian ia akan berakhir di dinding-dinding rumah. Satu rumah tinggal rata-rata membutuhkan sekitar 200 kg tembaga. Terkadang menjadi lilitan motor mobil listrik, dan terkadang menjadi kumparan-kumparan halus di headphone yang akan mentransmisikan musik dari hati ke hati. Setiap menit, lebih dari 17 ton tembaga bekas didaur ulang di planet ini. Tembaga dapat didaur ulang hampir tanpa henti, tanpa kehilangan kualitas. Ini menjadikannya logam yang ideal untuk penggunaan siklik. Hidup, bekerja, melebur, hidup kembali. Setiap tahun di dunia, hanya dibuat 21 pesawat misterius B-2 Spirit, hantu langit yang sesungguhnya. Panjangnya hampir seperti gedung bertingkat, dan bentangan sayapnya lebih besar dari lapangan sepak bola. Tapi, intrik utamanya terletak pada materialnya. Komposit, titanium, dan paduan aluminium membuatnya ringan, namun sangat kuat dan hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hilang di dalam lapisan-lapisannya. Cat menyerap sinyal dan mesin menyembunyikan jejak panasnya, seperti bayangan di langit malam. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah mitos rekayasa yang telah menjadi legenda selama puluhan tahun. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang bahkan tidak ditampilkan dalam arsip militer. Semuanya dimulai dengan pemilihan material, dan di sini B-2 Spirit benar-benar luar biasa. Untuk badannya, tidak digunakan logam biasa seperti pada pesawat lama, melainkan komposit, titanium, dan paduan aluminium. Komposit adalah sandwich berlapis-lapis dari serat dan resin yang lebih ringan dari baja, namun jauh lebih kuat.
Berkat material inilah, pesawat ini tidak hanya menahan beban yang sangat besar, tetapi juga tetap hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hanya hilang di dalam lapisan komposit tanpa memantul kembali. Bayangkan, panjang B2 hampir 21 meter dan bentangan sayapnya lebih dari 52 meter. Ini seperti lapangan sepak bola, hanya saja bukan rumput, melainkan stealth hitam yang meluncur di langit. Berat B20 lebih dari 71 ton, dan massa lepas landas maksimumnya mencapai 171.000 kg. Namun, bahkan dengan ukuran seperti itu, pesawat ini terlihat elegan, karena bentuknya adalah aerodinamika murni. Tidak ada tonjolan berlebih, semuanya halus seperti di alam. Setiap detail dibuat dengan presisi tinggi. Titanium dan aluminium digunakan di tempat yang membutuhkan kekuatan khusus, misalnya pada titik pemasangan mesin atau roda pendaratan. Sedangkan komposit menutupi hampir seluruh permukaan. Merekalah yang bertanggung jawab atas stealth dan keringanan. Ngomong-ngomong, lapisan khusus pada badan pesawat tidak hanya menyerap gelombang radio, tetapi juga melindungi pesawat dari suhu ekstrim di ketinggian lebih dari 15.000 meter. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bertahap, penghalusan, kontrol kualitas, penerapan lapisan khusus. Setiap milimeter diperiksa dengan pemindai laser, agar tidak ada retakan atau celah sekecil apapun. Di sini, semuanya berada di level teknologi tinggi. Robot dan manusia bekerja bersama menciptakan karya seni rekayasa yang sesungguhnya. Berkat material dan teknologi inilah, B2 Spirit dapat terbang ribuan kilometer sambil tetap tidak terlihat oleh radar maupun kamera thermal. Dalam B2 Spirit tidak ada yang kebetulan. Setiap lengkungan badan pesawat, setiap garis sayap adalah hasil ribuan jam perhitungan dan pengujian. Para insinyur benar-benar menggambar pesawat di udara agar tidak hanya terbang, tetapi menyatu dengan langit. Berkat bentuk inilah, B2 terlihat sangat futuristik. Seolah-olah pesawat ini tidak diciptakan untuk menantang udara, tetapi untuk menjadi bagian darinya. Setiap detail, bahkan tonjolan terkecil, dihitung dengan superkomputer. Bayangkan, bahkan paku keling dan sambungan pada badan pesawat disembunyikan agar tidak menciptakan pantulan berlebih bagi radar. Dan ada juga senjata rahasia di sini, cat khusus. Ini bukan sekadar lapisan hitam matte, tetapi lapisan multikomponen yang menyerap gelombang radio dan tidak membiarkannya memantul kembali. Itulah sebabnya bahkan radar yang kuat melihat B2 sebagai titik kecil atau bahkan tidak menyadarinya di langit. Perakitan B2 Spirit adalah pertunjukan rekayasa sejati yang terjadi di bengkel-bengkel besar yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terpilih. Di sini berkuasa atmosfer kerahasiaan maksimal. Manusia dan robot bekerja bersama seperti satu tim. Robot mengangkat dan menahan bagian-bagian besar, sementara para insinyur memasang detail terkecil secara manual. Badan pesawat dirakit bagian demi bagian, seperti puzzle 3 dimensi raksasa, di mana setiap elemen harus pas pada tempatnya dengan sempurna. Semua sambungan diperiksa dengan laser. Ini terlihat seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Derek besar, pemindai laser, orang-orang berseragam khusus, robot yang bergerak dengan presisi luar biasa. Setiap hari di bengkel-bengkel ini adalah satu langkah lagi menuju penciptaan pesawat yang mengubah aturan main di dunia penerbangan. Selanjutnya, mesin-mesin memasuki panggung, jantung sejati B2 Spirit. Para perancang menyembunyikan mesin di dalam badan pesawat, bukan menempatkannya di luar seperti kebanyakan pesawat. Berkat integrasi seperti itu, B2 terlihat sangat halus, dan ini juga membantu menyembunyikan jejak panas. Semua triknya ada pada knalpot. Gas panas yang biasanya terlihat jelas oleh sensor inframerah, di sini melewati saluran panjang khusus. Dalam saluran ini, gas-gas mendingin, bercampur dengan udara dingin, dan baru setelah itu keluar. Karena itu, bahkan kamera thermal modern melihat B2 sebagai bayangan yang hampir tidak terlihat di langit. Kokpit pesawat terisolasi, terlindung dari kebisingan dan cahaya, nyaman bahkan selama penerbangan berjam-jam. Selanjutnya, pada dasar ini dilapisi lapisan isolasi, agar di dalam selalu tenang dan nyaman.
bahkan jika mesin mengaum di luar. Rasanya seperti berada dalam kapsul yang mengisolasi dari seluruh dunia. Sekarang, di tengah kokpit dipasang 2 kursi, berdiri berdampingan seperti di mobil sport modern. Kursi lembut namun kuat dengan banyak penyesuaian. Di depan masing-masing layar digital besar. Semua kontrol ada dalam jangkauan, panel sentuh, joystick, tombol dengan tekstur berbeda agar mudah ditemukan bahkan dengan sentuhan. Di sekeliling, panel dengan instrumen. Mereka tidak menonjol, tetapi mengalir dengan halus satu ke yang lain seperti ombak. Di kokpit ada zona kecil untuk istirahat, tempat untuk makan, bahkan toilet kecil. Ini adalah ruang di mana Anda bisa bersantai saat rekan Anda memegang kendali. Semuanya dibuat agar kru bisa tetap fokus dan tidak lelah, bahkan selama penerbangan yang berlangsung lebih dari sehari. Ketika kokpit sudah siap, kokpit dilapisi dengan komposisi khusus yang melindungi dari perubahan suhu, dari cuaca beku hingga panas. Semua sambungan disegel agar tidak ada angin atau kebisingan asing sedikit pun. Sumber baja daur ulang terbesar di dunia tidak lahir di tambang yang dalam, melainkan di kota-kota yang ramai. Mereka menyebutnya gerbang kedua untuk mobil. Ini adalah daur ulang otomotif, industri yang mengubah kuburan mobil menjadi tambang baja paling efisien di zaman modern. Hanya di Amerika Serikat, setiap tahun lebih dari 12 juta mobil menghilang dari jalan untuk memulai perjalanan yang luar biasa. Ini bukan cerita tentang kematian logam. Ini adalah cerita tentang keabadiannya. Bagaimana baja yang telah habis masa pakainya melewati api dan neraka mekanis untuk terlahir kembali. Dan rahasia luar biasa apa yang disimpan oleh setiap mobil tua yang bahkan tidak disadari oleh mantan pemiliknya? Jawabannya akan mengejutkan Anda. Di balik setiap mobil yang berkarat di pinggir jalan tersembunyi, industri kolosal senilai 60 miliar dolar. Ini adalah dunia di mana jutaan mobil tua tidak mati, tetapi hanya berubah bentuk. Proses ini memberikan pekerjaan kepada ratusan ribu orang dan memberikan pukulan kuat pada biaya metalurgi tradisional. Jika biji besi adalah tambang alami yang dapat habis dan mahal, maka mobil yang sudah tidak terpakai adalah tambang buatan manusia yang hampir tak terbatas. Setiap siklus daur ulang menghemat hingga 74% energi dibandingkan dengan penambangan biji baru yang sangat sulit dari dalam tanah. Ini cukup untuk memasok listrik ke kota kecil selama 1 tahun penuh. Rata-rata, hingga 75% berat setiap mobil, dari baja dan aluminium hingga kaca dan plastik, dapat dipulihkan dan dikembalikan ke layanan. Hasilnya, ratusan juta ton material terlahir kembali setiap tahun, melanjutkan perjalanan mereka dalam bentuk gedung pencakar langit, peralatan rumah tangga, dan bahkan bodi mobil generasi baru yang mengkilap. Ketika sebuah mobil mencapai akhir perjalanan hidupnya, ceritanya tidak berakhir, tetapi baru dimulai. Mobil dibawa ke zona penerimaan pabrik daur ulang, semacam purgatorium untuk mobil. Di sini, teknisi seperti ahli patologi memeriksa setiap pasien dengan cermat. Mereka mencatat nomor identifikasi, tahun pembuatan, jarak tempuh, dan kondisi umum. Setiap mobil difoto, diberi kode pelacakan unik, dan semua data dimuat ke sistem digital yang akan memantau nasibnya di setiap tahap. Perhatian khusus diberikan pada komponen yang masih bisa melayani umat manusia, mesin, transmisi, generator, dan elemen elektronik. Organ ini diekstrak dengan hati-hati untuk mengisi pasar suku cadang mobil bekas senilai miliaran dolar. Mengejutkan, di Amerika Serikat, berkat sistem yang luar biasa teratur, lebih dari 95% mobil yang dihapuskan melalui proses ini. Ini menjadikan mobil sebagai produk konsumen yang paling banyak didaur ulang di dunia, lebih efisien daripada daur ulang kertas atau kaca. Setelah penerimaan, mobil dipindahkan ke zona detoksifikasi. Langkah pertama dan paling penting adalah menetralisir ancaman tersembunyi. Dari bawah kap mesin, segera dikeluarkan aki asam timbal.
Tingkat daur ulangnya mencapai angka hampir sempurna, yaitu 98%. Blok litium-ion dari mobil hybrid dan listrik memerlukan prosedur yang lebih ketat dan dikirim ke fasilitas khusus di mana mereka dibongkar hampir secara manual. Baru setelah itu, mobil yang sudah tidak ada listriknya diangkat ke platform untuk pengeringan penuh. Instalasi khusus seperti jarum suntik raksasa menusuk tangki dan pipa, memompa semua cairan, sisa bensin, oli mesin dan transmisi, refrigeran dari sistem pendingin udara. Dalam mobil yang dihapuskan, masih terkandung beberapa puluh liter zat yang mudah terbakar dan beracun. Yang menarik, di sini tidak ada yang terbuang. Sebagian besar cairan yang diekstrak setelah filtrasi digunakan untuk mengisi bahan bakar peralatan di pabrik itu sendiri, menciptakan siklus energi yang hampir tertutup. Begitu semua cairan dikeringkan, mobil berubah menjadi kerangka baja tanpa nyawa, dan pembongkaran anatomisnya dimulai. Roda dilepas terlebih dahulu. Ban lama yang akan terurai selama berabad-abad di tempat pembuangan sampah dikirim untuk dihancurkan menjadi remah karet untuk aspal dan permukaan taman bermain anak yang aman. Velg baja dan aluminium segera pergi untuk peleburan ulang. Selanjutnya giliran kaca. Robot khusus dengan pemotong berlian memotong kaca depan dan samping. Kemudian pintu dilepas. Rangka baja dipotong. Sementara isian yang rumit, motor listrik, speaker, dan kilometer kabel dibongkar secara terpisah untuk mengekstrak tembaga berharga. Berikutnya adalah interior, kursi, panel instrumen, karpet. Akhirnya, tiba klimaksnya, ekstraksi jantung dan jiwa mobil. Mesin dan transmisi, unit terberat dan paling berharga, dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan derek. Beberapa di antaranya, jutawan sejati, akan dipulihkan dan dijual. Yang lain akan dibongkar hingga baut terakhir untuk mengekstrak logam mulia dari catalytic converter, platinum, palladium, dan rhodium. Sebelum mobil memasuki babak terakhir hidupnya, ia menunggu prosedur yang kasar tetapi diperlukan. Semua yang tidak perlu dirobek darinya. Lengan mekanis besar dengan gunting hidrolik yang mampu memotong balok baja, dengan kekuatan puluhan ton, merobek sisa-sisa pintu, mencabut sistem knalpot dari akarnya, dan meremukan radiator seperti gelas kertas. Bumper plastik, sisa pelapis, dan busa dibuang ke samping. Tahap ini bertindak sebagai filter kasar, menghilangkan semua yang dapat mencemari baja murni. Setelah beberapa menit pembersihan yang brutal namun efektif, yang tersisa dari mobil hanyalah esensi murninya, cangkang baja yang rapi. Sekarang, ia dikirim ke mesin pres hidrolik. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari 150 hingga 200 ton, ini seperti jika paus biru menginjak mobil. Struktur dikompresi menjadi blok logam kompak yang volumenya hanya 1/10 dari yang asli. Begitu rangka ditekan, bal baja padat yang menyerupai kubus gula raksasa diumpankan ke mulut monster sejati, pencacah berperforma tinggi. Ini adalah jantung mekanis dari seluruh lini. Di dalam ruangnya, roll baja besar dengan gigi dari baja yang dikeraskan berputar ke arah yang berlawanan. Dengan auman yang memepakkan telinga yang mengguncang tanah, mereka menangkap blok yang ditekan dan merobeknya berkeping-keping. Dalam hitungan detik, mobil yang dulunya menempati seluruh tempat parkir berubah menjadi aliran fragmen besi tua yang seragam seukuran kepalan tangan. Pencacah industri modern dapat memproses hingga 150 ton baja per jam. Ini ratusan mobil setiap hari. Setelah penghancuran, campuran logam dan non-logam ini bergerak di sepanjang jalur penyortiran. Magnet kuat yang tergantung di atas konveyor menangkap semua baja dari aliran, sementara arus eddy yang menciptakan medan gaya tak terlihat membuang aluminium dan tembaga yang lebih ringan ke samping. Apa yang dulunya adalah rangka mobil, sekarang dalam bentuk briket baja murni, dimasukkan ke dalam tungku busur listrik. Di sini mereka menunggu kelahiran kembali dalam api. Elektroda grafit raksasa turun ke dalam massa logam dan melepaskan arus puluhan ribu ampere, menciptakan busur yang menyilaukan seperti petir buatan.
Dalam hitungan menit, suhu di dalam naik di atas 1.600 derajat Celcius, mengubah besi tua padat menjadi aliran baja cair yang bergelora. Ke dalam lautan api ini ditambahkan kapur dan flux yang, seperti spons kimia, menyerap semua kotoran yang tersisa, membentuk lapisan terak di permukaan. Dari masa kacau suku cadang mobil tua, lahirlah lautan baja cair murni yang berkilauan. Aliran api ini segera diarahkan ke jalur pengecoran kontinu, di mana ia mengalir ke dalam cetakan yang didinginkan air, mengeras, dan membentuk bilet panjang yang menyala. Pada saat mereka meninggalkan tungku, bilet baja yang menyala merah bergegas ke pabrik penggulungan panas. Di sini, puluhan rol besar berputar dengan kecepatan tinggi, terus menekan dan meregangkannya, memberikan bentuk baru, baik itu lembaran untuk mobil masa depan atau tulangan untuk gedung pencakar langit. Baja yang baru digulung perlu didinginkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang terkontrol. Nosel semprot menyelimuti permukaannya dengan kabut putih, dengan cepat menurunkan suhu. Begitu baja mendingin, setiap gulungan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Sensor ultrasonik memindainya untuk mencari retakan internal tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata. Dari kilau api hingga kekuatan stabil, begitulah baja terlahir kembali. Setiap mobil yang dihapuskan memberi makan industri senilai miliaran dolar, membuktikan bahwa daur ulang bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga pilar tersembunyi dari ekonomi modern. Dan rahasia yang kita bicarakan di awal itu sederhana. Di setiap mobil baru, di setiap gedung pencakar langit, di setiap jembatan, hidup bagian dari mobil yang pernah berjalan di jalan kita. Logam tidak mati, ia hanya menunggu waktunya untuk kembali. Setiap tahun, umat manusia membuang lebih dari 50 miliar baterai. Ini cukup untuk membangun menara hingga ke bulan. Ini adalah gunung-gunung logam beracun dan bahan kimia yang bisa menjadi bahan baku untuk kehidupan baru, bukannya meracuni planet. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya dengan semua sumber energi ini? Di mana mereka berakhir setelah daya hilang dari ponsel, laptop, atau mobil listrik Anda? Di balik pintu yang tak mencolok dari titik pengumpulan biasa, tersembunyi seluruh industri masa depan. Ini adalah dunia penghancur raksasa yang menggiling logam menjadi debu, pemisah magnetik yang memilah yang tak terlihat, dan tungku dengan suhu mencapai 1.650 derajat Celcius, lebih panas dari kawah gunung berapi. Dan yang paling menarik, di akhir video ini, Anda akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan lithium yang dulu hidup di baterai Anda, dan mengapa proses ini disebut penambangan perkotaan, harta karun abad ke-21. Perjalanan menuju kelahiran kembali tidak dimulai di pabrik, melainkan di tangan kita. Pengumpulan baterai bekas adalah operasi logistik raksasa yang mencakup seluruh negeri. Individu menyerahkan baterai kecil dari ponsel dan laptop ke kotak khusus yang dipasang di toko elektronik dan supermarket. Bengkel mobil, seperti rumah sakit untuk kendaraan, mengekstrak blok baterai masif seberat ratusan kilogram dari mobil listrik. Perusahaan industri yang menggunakan mesin berat menyerahkan sumber daya mereka yang habis dalam hitungan ton. Ini seperti ribuan sungai kecil yang mengalir menjadi satu sungai besar. Baterai lama dari pabrik dan bengkel dikirim dengan truk berlapis baja ke pusat pengumpulan regional. Menariknya, kontainer pengumpulan pintar modern dilengkapi sensor yang melacak level pengisian secara real-time. Ketika kontainer hampir penuh, ia otomatis mengirim sinyal ke perusahaan logistik yang merencanakan rute pengangkutan. Ketika gunung baterai terkumpul tiba di pabrik penyortiran, dimulailah salah satu tahap yang paling kompleks dan bertanggung jawab. Baterai hadir dalam puluhan jenis berbeda. Lithium ion seperti di smartphone Anda, nickel metal hydride dari mainan lama, lead acid dari mobil. Mencampurnya saat daur ulang seperti mencampur pasir dengan gula. Di titik penerimaan kecil, pekerja seperti perhiasan menyortir baterai secara manual,
berdasarkan label dan penampilan luar. Tapi di fasilitas besar, teknologi masuk ke permainan. Baterai bergerak di sabuk konveyor di bawah pengawasan kecerdasan buatan. Sistem computer vision yang dilengkapi scanner sinar X dan spektroskopi menentukan komposisi kimia setiap baterai dalam pecahan detik. Manipulator robotik dengan kecepatan kilat mengambil jenis yang diperlukan dari aliran dan mendistribusikannya ke kontainer berbeda. Meskipun ada otomatisasi, kontrol manusia tetap tak tergantikan. Operator, seperti pengontrol lalu lintas udara, memantau kerja mesin, dan ikut campur dalam kasus kompleks. Jika baterai memiliki casing rusak atau tidak ada label, hanya manusia yang bisa membuat keputusan yang tepat. Ini terutama berlaku untuk baterai mobil listrik yang sangat besar. Blok raksasa ini yang beratnya hingga setengah ton dibongkar menjadi modul yang lebih kecil dengan bantuan robot khusus. Tetapi penyortiran akhir sel sering dilakukan secara manual. Ini adalah pekerjaan teliti dan berbahaya yang membutuhkan konsentrasi maksimal. Pada akhirnya, setiap baterai yang disortir dengan benar bukan hanya sepotong logam. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan elemen tanah jarang berharga seperti kobalt dan litium ke ekonomi dan mengurangi kerusakan kolosal yang disebabkan oleh penambangan primer mereka. Setelah penyortiran, baterai dikirim ke eksekusi mereka, ke bagian penghancuran. Mereka jatuh ke rahang baja penghancur raksasa. Ini adalah monster industri sejati, yang bilahnya dari baja yang dikeraskan, mampu menggiling bahkan casing lapis baja baterai mobil listrik. Di dalam ruang yang dilindungi, terjadi kekacauan logam yang sesungguhnya, raungan yang memekakan telinga, gerinda dan derak, baterai benar-benar robek menjadi potongan kecil. Tapi proses ini sangat berbahaya. Energi apapun yang tersisa di baterai bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk menghindari ini, para insinyur mengembangkan beberapa solusi jenius. Sebelum penghancuran, baterai sering mengalami pembekuan kriogenik dalam nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat. Ini tidak hanya membuat logam lebih rapuh, tetapi juga sepenuhnya menetralkan aktivitas kimia apapun. Beberapa penghancur bekerja di ruang kedap udara yang diisi dengan gas inert untuk menghilangkan kontak dengan oksigen. Potongan yang dihancurkan melewati sistem pemisah magnetik yang dengan presisi luar biasa menarik baja, nikel, dan kobalt dari aliran. Tapi yang paling berharga adalah bubuk hitam halus yang mengendap di kolektor debu khusus. Ini dikenal sebagai massa hitam. Disinilah, dalam debu yang tampak tidak menarik ini, tersembunyi harta sejati abad ke-21. Litium, kobalt, mangan, dan grafit. Sisa plastik dan jejak elektrolit dicuci dengan larutan khusus. Para insinyur di kabin berlapis baja memantau proses melalui kaca tebal, mengontrol suhu dan tekanan. Jika baterai tetap meledak, sistem langsung memadamkan kilatan dan proses tidak berhenti sedetik pun. Setelah massa hitam berharga diekstrak dari kekacauan baterai yang dihancurkan, dimulailah alkimia sejati. Logam yang tampak terkunci selamanya di baterai lama diekstrak menggunakan dua metode utama, hidrometalurgi dan pirometalurgi. Hidrometalurgi adalah proses yang mirip dengan menyiapkan sup kimia yang kompleks. Massa hitam direndam dalam reaktor besar yang diisi dengan larutan asam, biasanya asam sulfat atau klorida. Dengan pengadukan dan pemanasan konstan, logam, litium, kobalt, nikel benar-benar larut, beralih ke keadaan cair. Untuk mengekstrak logam tertentu dari sup ini, proses ekstraksi ion digunakan. Reagen khusus ditambahkan ke larutan yang secara selektif mengikat hanya satu logam, seperti kunci dengan gembok. Akibatnya, setiap logam mengendap di lapisan terpisah.
Jika hidrometalurgi adalah kimia halus, maka pirometalurgi adalah kekuatan primitif api. Di sini semuanya benar-benar terbakar dan meleleh. Massa hitam dimuat ke tungku busur besar, di mana suhu mencapai hampir 1650 derajat Celcius. Dengan panas seperti itu, logam meleleh, sementara plastik dan residu organik lainnya hanya terbakar. Massa yang meleleh berlapisan di bawah aksi gravitasi, seperti minyak dan air. Logam yang lebih berat, seperti kobalt, nikel, dan tembaga mengendap di bagian bawah, membentuk paduan berharga. Sedangkan litium yang lebih ringan tetap di lapisan atas, dalam apa yang disebut terak. Kemudian, terak ini diekstrak dan diproses secara terpisah untuk mendapatkan litium murni. Metode ini lebih cepat dan memungkinkan pengolahan volume besar, tetapi juga lebih boros energi. Setelah pendinginan, logam yang diekstrak tampil dalam bentuk batangan yang sangat murni, berkilau, halus, dan siap untuk kelahiran kedua mereka. Pendinginan setelah proses pirometalurgi adalah tahap yang tidak kalah penting. Jika hanya membiarkan logam cair mendingin di udara, ini bisa memakan waktu beberapa hari dan menyebabkan pembentukan struktur kristal yang tidak merata, yang akan memperburuk kualitas. Karena itu pendinginan selalu terkontrol. Batangan dapat bergerak perlahan di konveyor, di bawah kipas yang kuat. Ini seperti pengering rambut raksasa, yang dengan cepat tetapi merata mendinginkan permukaan. Untuk proses yang lebih cepat, batangan yang memanas dapat dicelupkan ke dalam bak air besar, atau cairan pendingin khusus. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Logam yang panas, saat masuk ke air, langsung terbungkus awan uap mendesis. Kadang-kadang pendinginan gabungan juga digunakan. Pertama udara kemudian air untuk mengurangi tegangan internal dalam logam. Pendinginan terkontrol memastikan struktur logam yang homogen, yang sangat penting untuk penggunaan ulang mereka, terutama dalam produksi baterai berteknologi tinggi baru. Litium yang diperoleh, sekarang dalam bentuk litium karbonat yang sangat murni, akan kembali ke pabrik untuk menjadi jantung baterai baru, yang akan memberi daya pada mobil listrik atau bahkan ponsel Anda. Nikel dapat menjadi bagian dari paduan super tahan untuk turbin yang menghasilkan energi dari angin. Dan kobalt, komponen yang tak tergantikan dalam peralatan medis yang kompleks. Kami benar-benar menutup siklus. Baterai lama yang dibuang memberi kehidupan pada teknologi baru yang canggih. Baterai yang dibuang dapat berubah menjadi bencana lingkungan yang nyata. Pertama, mereka mengandung logam berat beracun yang, saat mencapai tempat pembuangan sampah, merembes ke tanah dan air tanah, meracuni segala sesuatu di sekitarnya. Kedua, penambangan logam tanah jarang baru adalah proses yang sangat kotor dan destruktif yang menghabiskan sumber daya alam dan menyebabkan kerusakan kolosal pada ekosistem. Daur ulang menyelesaikan kedua masalah ini secara bersamaan. Dan tahukah Anda di mana lagi kekuatannya? Semakin banyak baterai yang kita daur ulang, semakin sedikit kita bergantung pada pasokan bahan baku yang tidak stabil dari negara lain, memperkuat kemandirian teknologi kita. Meskipun semua pentingnya litium, hari ini di dunia hanya sekitar 1% logam ini yang didaur ulang. Alasan utamanya adalah biaya tinggi dan kompleksitas proses. Tapi sekarang juga, peneliti di seluruh dunia sedang mengembangkan teknologi baru yang lebih murah yang dapat mengubah situasi secara radikal dalam tahun-tahun mendatang. Setiap tahun, pesawat di seluruh dunia menempuh lebih dari 40 miliar kilometer. Ini seperti 26.000 putaran mengelilingi bumi. Dan semua ini berkat jantung penerbangan, mesin turbofan. Di dalamnya, neraka yang sesungguhnya, di mana suhu mencapai lebih dari 1.100 derajat. Tapi bagaimana mesin yang terbuat dari logam bisa bertahan di tempat di mana baja meleleh? Bagaimana bilah yang berputar lebih cepat dari peluru dibuat dengan presisi mikron? Dan mengapa sebagian komponen saat ini benar-benar ditumbuhkan dari bubuk menggunakan laser? Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang teknik selamanya. Mesin turbofan yang mendorong raksasa langit, pesawat Boeing dan Airbus, mengingatkan kita pada sesuatu dari fiksi ilmiah. Namun, mesin-mesin ini adalah perwujudan nyata dari kejeniusan teknik.
Bagaimana puluhan ribu komponen dan bahan seperti potongan puzzle dirakit menjadi mesin yang menakjubkan ini? Untuk pembuatannya, logam biasa tidak cocok. Sebab, mesin harus bekerja dalam kondisi di mana suhu bisa melebihi 1100 derajat. Ini seperti neraka yang sesungguhnya, dan baja biasa tidak akan mampu bertahan. Disinilah paduan titanium berperan. Ringan, kuat, dan mampu tidak meleleh dalam panas ekstrim. Sedangkan untuk zona terpanas mesin, digunakan super alloy berbasis nikel. Suhu yang sangat tinggi ini terjadi karena proses pembakaran bahan bakar di ruang pembakaran. Saat mesin bekerja, bahan bakar penerbangan, biasanya aftur, bercampur dengan udara dan terbakar, menghasilkan gas panas. Gas-gas ini benar-benar dipercepat hingga kecepatan dan suhu yang luar biasa. Lebih dari 1100 derajat Celcius, bahkan kadang mencapai 1500 derajat pada mesin-mesin modern. Tingkat panas seperti ini diperlukan untuk mendapatkan daya dorong yang paling efisien. Jadi, semakin panas dan cepat gasnya, semakin kuat aliran energi yang memutar turbin dan menggerakkan pesawat. Disinilah tantangan utamanya. Mesin tidak hanya harus tahan terhadap kondisi ekstrim ini, tapi juga harus bekerja dengan stabil. Tahukah Anda apa yang luar biasa dalam proses pembuatan mesin? Bahkan, komponen individual seperti bilah turbin dibuat dengan presisi hingga mikron. Misalnya, bilah dicetak dalam ruang vakum agar tidak ada retakan sekecil apapun di dalamnya. Beberapa di antaranya dibentuk untuk memiliki struktur monokristal. Ini adalah kondisi di mana logam tidak memiliki sambungan sama sekali. Tapi itu belum semuanya. Pencetakan 3 dimensi, ya, teknologi ini juga digunakan. Misalnya untuk komponen kompleks yang tidak mungkin dibuat dengan pengecoran tradisional. Bilah turbin adalah jantung mesin. Mereka bekerja di zona terpanas dan mengubah energi gas panas menjadi gerakan rotasi. Pertama-tama, model bilah dibuat dari lilin. Selanjutnya, dimulai pertunjukan yang menarik. Di tungku khusus, super alloy dilebur yang mengandung nikel, kromium, dan logam lainnya yang mampu menahan suhu di atas 1100 derajat. Logam cair ini dituangkan ke dalam cetakan keramik. Namun, rahasianya bukan hanya terletak pada bahannya, tetapi juga pada cara pembuatannya. Agar bilah dapat menahan suhu dan beban yang sangat tinggi, bilah ini sering dicetak dalam bentuk monokristal. Ini berarti seluruh potongan logam tidak memiliki sambungan atau retakan mikro. Mengapa ini penting? Sambungan atau retakan mikro dalam kondisi seperti ini ibarat ladang ranjau. Satu kesalahan saja dan bilah akan hancur. Monokristal ditumbuhkan melalui proses pendinginan yang sangat lambat. Ketika logam mendingin, cetakan keramik dipecahkan dan bilah tersebut menjalani penggilingan yang teliti. Pada permukaannya dapat dilapisi pelindung ahan panas khusus. Dan begitulah, setiap bilah diperiksa secara terpisah. Jika ada cacat sedikit saja, bilah itu tidak akan lolos. Nozzle penyemprotan bahan bakar, komponen ruang pembakaran, atau bahkan bilah kompresor dalam penerbangan dibuat menggunakan pencetakan 3 dimensi. Misalnya, perusahaan GE Aviation mencetak nozzle untuk mesin mereka yang beratnya 25% lebih ringan, namun 5 kali lebih kuat dari yang tradisional. Lapis demi lapis, dari bubuk dan cahaya, tercipta komponen yang memungkinkan pesawat terbang lebih cepat, lebih jauh, dan lebih hemat. Pertama-tama, para insinyur membuat model digital 3 dimensi dari komponen dengan presisi maksimal. Di sini, setiap permukaan melengkung atau rongga memiliki arti penting. Mengapa? Karena komponen-komponen ini sering bekerja di tempat-tempat di mana 1 mm bisa mengubah segalanya, mulai dari efisiensi mesin hingga keandalannya. Alih-alih menggunakan potongan logam biasa, di sini mereka menggunakan bubuk ultra tipis, misalnya dari titanium, nikel, atau inkonel. Bubuk ini mirip pasir, tetapi dengan partikel yang sangat halus sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Bubuk dituangkan ke dalam wadah khusus dan menjadi bahan konstruksi.
Prinsip kerja printer ini sederhana, namun jenius. Alat ini melelehkan bubuk menggunakan laser atau sinar elektron. Laser memanaskan bubuk hingga suhu yang sangat tinggi, sehingga bubuk tersebut benar-benar menyatu menjadi struktur logam yang homogen. Kemudian, lapisan bubuk berikutnya diaplikasikan, dan prosesnya terulang kembali. Metode ini disebut selective laser sintering atau melting. Dan yang menariknya, pencetakan 3 dimensi memungkinkan pembuatan bentuk geometris yang paling rumit sekalipun. Misalnya, komponen dengan saluran pendingin internal yang sama sekali tidak dapat dibuat dengan pengecoran atau penggilingan. Perlu diketahui, dalam produksi tradisional, seringkali harus membuat komponen besar terlebih dahulu, kemudian memotong semua bagian yang tidak diperlukan. Komponen yang diperoleh belum sepenuhnya siap. Setelah pencetakan, komponen tersebut menjalani perlakuan termal, dipanaskan dan didinginkan secara bertahap untuk menghilangkan tegangan internal dalam logam. Kemudian dilakukan pengamplasan akhir, pemolesan, atau pemprosesan mekanis jika diperlukan koreksi presisi. Dan tentu saja, setiap komponen menjalani pengujian yang teliti. Karena di sini semuanya serius. Jika komponen tidak tahan beban, konsekuensinya bisa sangat fatal. Perakitan mesin dilakukan di hanggar besar, di mana setiap meter persegi dipenuhi dengan peralatan, bagian-bagian mesin, dan orang-orang berseragam kerja. Semuanya dimulai dari badan mesin yang menyerupai silinder logam raksasa. Ini adalah rangka utama tempat semua bagian lainnya akan dipasang. Badan mesin dibuat dari paduan titanium atau nikel karena harus mampu menahan beban yang sangat berat. Para insinyur bekerja seperti pembuat jam tangan. Badan mesin dikencangkan pada mesin bubut raksasa agar semuanya benar-benar presisi. Selanjutnya adalah kompresor yang terdiri dari beberapa baris sudu yang bertugas memampatkan udara sebelum masuk ke ruang pembakaran. Sudu-sudu dipasang satu persatu dan setiap sudu diperiksa secara manual. Setelah kompresor, giliran turbin yang dipasang. Selanjutnya, dipasang ruang bakar, yaitu neraka sesungguhnya dari mesin. Di sini terjadi pencampuran udara terkompresi dengan bahan bakar dan pembakarannya. Para insinyur memasang nozzle khusus yang memastikan pasokan bahan bakar yang merata. Dan di sini, semuanya harus sempurna. Sudut nozzle yang salah dapat menyebabkan mesin kehilangan efisiensi atau bahkan rusak total. Melalui seluruh mesin terdapat poros pusat, semacam tulang punggung. Pada satu ujung poros terpasang kipas berbentuk roda besar di bagian depan mesin, di ujung lainnya terdapat turbin. Untuk memasang poros, digunakan robot khusus. Setelah bagian dalam mesin selesai dirakit, sistem-sistem eksternal ditambahkan. Pipa bahan bakar yang menyalurkan bahan bakar ke ruang pembakaran. Sistem pelumasan yang memastikan semua bagian yang bergerak terlumasi dengan baik. Dan elektronik, karena mesin benar-benar dipenuhi dengan sensor yang memantau suhu, tekanan, putaran, dan banyak hal lainnya. Elemen-elemen ini dipasang menggunakan kabel, pipa, dan baut yang harus tahan tidak hanya terhadap getaran, tetapi juga suhu ekstrim. Setelah perakitan selesai, mesin tidak langsung dikirim ke pesawat. Pertama-tama, mesin dipasang ke testen, di mana kondisi penerbangan sesungguhnya disimulasikan. Ketika mesin telah lulus semua pengujian, mesin tersebut dibongkar, komponen-komponen utama diperiksa sekali lagi, kemudian dirakit secara final. Mesin yang sudah jadi dikemas dan dikirim ke pabrik Boeing atau Airbus, di mana mesin tersebut menjadi bagian dari pesawat baru. Begitulah, bagian demi bagian, para insinyur menciptakan jantung pesawat yang mampu membawa ribuan penumpang melintasi benua. Bukankah ini adalah karya masterpiece modern? Tulis di komentar apakah kalian ingin melihat lebih banyak video seperti ini.